Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 1K18. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. juga, Ibu. Siang. Ya, hari ini kita pertemuan pertama ya. Jadi kita baru pertama kali nih bertemu nih dalam mengajar ya. Sebelumnya ada yang tahu saya? Atau ada yang melihat di staff site? Mungkin beberapa dari kami sudah melihat di staff site, Bu. Ya, oke. Jadi saya ini dosen dari mata kuliah konsep sistem informasi ya. Ya, jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari mengenai nanti pengantar dari basis data atau database. Terus kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana perkuliahan kita selama 1 semester, terus penilaiannya seperti apa, seperti itu. Sebelumnya ada yang udah download SAP? Sudah, Bu, XMPP atau Ya. gimana? Ya, di sap.gunadarma.ac.id. Ya, jadi nanti di Gunadarma itu kalau misalnya kalian mau melihat, misalnya ada mata kuliah apa, nanti kalian bisa lihat ya di rinciannya itu nanti selama 1 semester itu kalian belajar mengenai apa aja materinya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya izin untuk share materinya ya. Baik, Bu, siap. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu, aman. Sudah, Aman jelas. Bu. Ya, jadi di minggu pertama ini kita akan belajar mengenai basis data. Nah, kalian udah tahu apa itu basis data? Saya tahu, Bu, saya tahu, Bu. Ya, apa? Coba silakan jelaskan yang tahu. Mungkin kurang lebihnya itu suatu kumpulan data atau informasi yang akan dijalankan itu, Bu. Kurang lebih, Bu. Ya, yang lainnya? Saya, Bu. Basis data itu merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tersimpan dan disimpan di luar komputer dan yang digunakan oleh perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Ya, oke. Yang lainnya, Duyan, gimana? Tahu apa itu basis data? Basis data atau database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Ya, oke. Yang lainnya ada lagi? Apa itu basis data? Saya, Bu. Ya, Saya, silakan jelaskan. Basis data itu merupakan suatu kumpulan data yang saling terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Nah, itu dia diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaannya tertentu, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelumnya berarti kalian udah terbiasa ya menggunakan komputer ya? Dari SMA atau dari SMP sudah pakai komputer? Dari SMP. Baru kuliah. Dari SMP, Bu. SMP ya, oke. Sudah pernah mengolah data Sudah, Bu, atau sudah. pakai apa waktu sekolah? Excel atau Access? Ya, kurang lebih Excel, Bu. Pakai Excel ya? Excel, Bu. Ya, oke. Biasanya masih pakai Excel ya untuk yang SMA ya atau SMP ya. Ya, jadi di konsep sistem informasi itu di pertemuan pertama itu nanti kita akan belajar mengenai pengantar basis data. Nah, sebelum kita mulai belajar mengenai materinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rencana pembelajaran semesternya. Jadi di dalam 1 semester itu nanti kita ada 14 kali pertemuan, 7 kali kita asinkronus ya dengan menggunakan Gmeet atau Zoom, dan juga akan ada melalui Vclass untuk latihan dan juga tugas. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai konsep sistem informasi? Nah, capaian pembelajarannya itu yaitu kita diharapkan dapat menguasai konsep teoritis dalam pengolahan data dan juga informasi. Oke, deskripsi singkatnya yaitu mata kuliah konsep sistem informasi ini merupakan suatu mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa dalam memahami tentang konsep umum sistem basis data dan pengenalan beberapa perangkat di BMS atau Database Management System. Nah, semua ini mengenai
apa itu basis data, nanti sistemnya menggunakan apa aja, bagaimana cara mengolahnya. Nah, itu akan dijelaskan secara rinci di mata kuliah konsep sistem informasi. Oke, media pembelajarannya itu di mata kuliah konsep sistem informasi itu ada dua ya. Yang pertama sinkronus, tadi yang udah saya jelaskan, kita bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Terus yang di media asinkronusnya itu, nanti kalian bisa mengakses di web viklas.gunadarma.ac.id. Oke, untuk penilaiannya itu nanti 70% dari saya ya, itu terdiri dari kehadiran, dari keaktifan, dan juga dari tugas. Nanti yang akan saya berikan itu ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Sedangkan yang asinkronus itu nanti kalian bisa kerjakan kelasnya itu, nanti ada latihan dan juga ada forum. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan mengenai perkuliahannya dulu sebelum kita mulai materi? Mungkin cukup jelas sih, Bu. Ya, cukup jelas ya. Ya. Ya, baik. Nah, ini ya tadi udah dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan basis data. Ya, mungkin untuk sebagian besar basis data itu dipakai untuk mengolah data ya supaya bisa dipakai secara bersama-sama. Jadi penggunaannya itu bisa lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, jadi kalau menurut teori itu, basis data itu yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa atau dipantau menggunakan suatu program komputer. Nah, jadi nanti datanya itu diolah di suatu komputer menggunakan DBMS dan dapat digunakan secara bersama-sama. Oke, selanjutnya ada komponen dari basis data, yaitu ada user, kemudian ada data, terus kemudian ada DBMS, ada software, dan yang terakhir ada hardware. Oke. Untuk user sendiri dibagi menjadi 3. Nanti ada database administrator atau DBA, kemudian ada programmer, dan yang terakhir ada end user atau pengguna terakhir. Nah, DBA ini yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Jadi DBA ini dia itu tim yang digunakan untuk bagaimana sih end user itu nanti bisa melihat atau mengedit dari suatu database. Nah, kemudian programmer yaitu orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nanti bahasa pemrograman itu bisa MySQL. Nah, yang terakhir itu ada end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language yang dibuatkan oleh suatu programmer. Ya, biasanya itu nanti biasanya kan kita meminta programmer untuk membuat suatu database. Jadi kalau misalnya programmer itu udah selesai membuat suatu database tersebut, nanti end user-nya itu atau kita bisa menggunakannya menjadi lebih efisien. Seperti itu. Oke, untuk data yaitu data disimpan secara terintegritas dan juga dapat disimpan secara dan dipakai secara bersama-sama. Seperti itu. Sedangkan di BMS, ini database management system, yaitu suatu software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah basis data atau database. Nah, di BMS ini contohnya itu ada Microsoft Access, ada MySQL, ada Microsoft SQL Server, dan yang terakhir ada Oracle. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai di BMS atau database? Mungkin saya mau nanya, Bu. Ya, oke. Ahmad dulu, silakan Ahmad. Mungkin singkatnya atau gambaran singkatnya dari fungsi database atau basis data sendiri itu gimana sih, Bu? Ya, jadi fungsi dari database itu yaitu suatu sistem yang digunakan secara bersama-sama. Jadi supaya dalam pengerjaan suatu pengolahan datanya itu menjadi lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat dalam pencarian datanya. Terus kemudian nanti datanya itu menjadi lebih kompleks dan juga tidak ada data yang rangkap. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu.
Ya, silakan. Bedanya MySQL sama Oracle itu apa? Ya, jadi kalau MySQL sama Oracle itu kan sebuah sistem ya atau software yang digunakan untuk mengolah data. Nah, bedanya itu kalau MySQL itu suatu software atau perangkat lunak yang open source atau yang dapat mudah kita download atau dapat mudah kita kelola seperti itu. Sedangkan kalau Oracle yaitu perangkat lunak yang tidak open source, jadi yang berbayar ya. Nah, tapi untuk segi keamanannya itu lebih aman yang Oracle. Seperti itu. Nanti kebanyakan kalau misalnya kita untuk praktikum atau untuk kita mencoba gimana sih cara ngolah data, untuk sementara nanti kita pakai yang MySQL ya, yang open source. Jadi kita bisa mendownloadnya itu bisa mudah dan tidak berbayar. Sudah jelas? Jelas, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada software. Jadi software itu ada Windows, kemudian ada Linux, ada Macintosh, dan juga ada Microsoft DOS. Ya, software itu yaitu perangkat yang digunakan ya, atau interface-nya ya. Apa yang digunakan itu ada Windows, ada Linux, ada Macintosh, dan juga ada Microsoft DOS. Di sini kalian kebanyakan pakainya apa di sistem operasinya? Windows. Windows, Macintosh. Ya, kebanyakan pakai Windows sama Macintosh ya. Nah, untuk Windows sendiri, jangan lupa ya, biasanya kan sering update ya Windows-nya ya. Iya, Bu, sering update. Ya, ada yang tahu nggak bedanya? Kalau misal kalian pakai Windows itu keuntungannya apa, kelebihannya apa? Terus dari yang Macintosh keuntungannya apa, kelebihannya apa? Ada yang tahu? Terus dari segi keamanannya, lebih aman yang mana, Windows sama Macintosh? Mungkin kalau menurut saya pribadi lebih aman Macintosh ya. Ya, oke. Karena Macintosh itu kenapa lebih aman? Karena dia kebanyakan untuk perangkat lunaknya atau software itu berbayar ya. Jadi lebih untuk security-nya lebih aman ya dibandingkan Windows. Karena Windows itu suatu software atau sistem operasi yang open source juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada hardware atau perangkat lunak. Nah, hardware sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada storage atau media penyimpanan, kemudian ada perangkat input, dan juga ada perangkat output. Nah, untuk media penyimpanannya itu ada RAM dan juga ada hard disk atau ada juga flash disk dan sebagainya. Kemudian di perangkat inputnya itu ada keyboard dan juga mouse. Dan yang terakhir ada di perangkat outputnya itu ada printer, yaitu untuk mencetak hasilnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke perbandingan file system dan di BMS? Saya, Bu, mau tanya. Ya, silakan Mala. Gimana sih peran dari satu database untuk organisasi ataupun perusahaan, Bu? Ya, jadi untuk database atau basis data ini sebenarnya dia sangat berperan sangat penting ya dalam di suatu perusahaan atau organisasi karena digunakan biasanya untuk pengambilan datanya itu menjadi lebih mudah atau lebih efisien, terus kemudian juga untuk datanya bisa dipakai secara bersama-sama dengan waktu yang cepat dan juga mudah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, ini ada perbandingan dari file system dan juga di BMS. Nah, untuk file system itu yaitu kesukaran dalam mengakses dan mendapatkan data. Sedangkan di BMS itu kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan data. Kemudian di file system timbulnya redundansi data dan ketidakkonsistensi data. Sedangkan di BMS yaitu redundansi dan ketidakkonsistensinya data ini minimum dan di file system sulit dilakukan untuk pengembangan aplikasi. Sedangkan di BMS mudah dalam pengembangan aplikasi. Di file system itu programnya oriented, sedangkan di BMS yaitu datanya oriented. Nah, jadi bedanya gini, kalau misalnya kita zaman dulu nih, waktu kita belum punya komputer. Nah, misalnya di suatu perusahaan dalam pencatatan datanya itu menggunakan buku.
Ya, kalian pernah nggak ngalamin misalnya mau mencatat apa-apa itu lewat buku, jadi dicatat semuanya lewat buku. Pernah mengalami seperti itu? Pernah, Bu. Pernah, Bu, Pernah pernah. ya? Pernah, Bu. Ya. Pernah. Ya, jadi kalau misalnya kita mencatat di buku, nah nanti kan biasanya tuh kita lebih lama ya karena mencatat di buku. Terus udah gitu belum lagi kalau misalnya buku itu ditaruh, terus kalau misalnya ada bencana, misalnya entah banjir atau kebakaran dan sebagainya, nah berarti kan datanya itu bisa hilang ya dengan mudah ya. Terus kemudian juga lebih sulit ya nanti memakainya ya. Kita harus mencari dulu nih, saya mau butuh data A. Nah, kita harus cari-cari dulu kan, di mana nih bukunya, seperti itu. Nah, makanya nih sekarang ada perbaikan dari sistem yang lama atau sistem yang manual ke sistem yang baru, yaitu di BMS. Jadi yang di BMS ini lebih komputerisasi. Jadi nanti membuat datanya itu lebih menggunakan komputer, terus lebih diolah lagi menggunakan aplikasi atau software. Nah, jadi untuk mencari datanya itu lebih mudah, terus kemudian lebih menghemat waktu, terus juga datanya bisa dipakai secara bersama-sama, seperti itu. Jadi bedanya udah bisa tahu ya, bedanya gimana sistem yang manual sama sistem yang modern. Oke. Kalau menurut kalian lebih enak yang mana sih? Sistem yang masih yang file sistem yang lama atau yang sudah menggunakan DBMS atau basis data? Menurut saya lebih yang baru, yang menggunakan sistem DBMS. Menggunakan Yang DBMS. baru ya, oke. Lebih membantu ya dalam mengerjakan suatu pengolahan datanya ya. Benar. Ya, oke, baik. Nah, di sini ada keuntungan dan juga kelebihan dari sistem basis data atau database. Yang pertama itu di keuntungannya itu ada terpeliharanya integritas data, kemudian data dapat dipakai secara bersama-sama, kemudian keamanan data sangat terjaga, dan juga mengurangi redundansi data. Kalau kerugiannya itu yaitu mahal, kemudian datanya itu lebih kompleks, sulit dalam proses backup dan recovery, kemudian memerlukan tenaga spesialis. Ya, jadi dari database sendiri itu juga ada kelebihan sama kerugiannya ya. Nah, paling untuk kelebihannya itu lebih menonjol itu ya, kita dapat mengakses datanya itu lebih enak ya, lebih mudah, terus kemudian juga datanya itu mungkin minim yang terangkap atau kebanyakan datanya itu ya bisa kita kelola sendiri nih. Jadi oh yang ini ternyata udah ada seperti itu. Berarti kita nggak usah memasukkan lagi seperti itu. Terus datanya juga bisa dipakai bersama-sama dimanapun dan kapanpun. Terus keamanannya juga lebih terjaga ya. Karena kan biasanya tuh kalau misalnya kita buat data kan nanti misalnya kita udah punya security-nya sendiri ya. Jadi datanya tuh lebih aman. Paling nanti kalau misalnya kerugiannya itu yaitu mahal karena kita membutuhkan perangkatnya. Terus kita juga membutuhkan media penyimpanannya. Terus juga membutuhkan perawatannya. Itu yang terbilang mahal. Kemudian juga dalam proses backup atau recovery-nya mungkin kita membutuhkan waktu yang agak lama ya kalau kita memiliki data yang banyak. Seperti itu, terus membutuhkan tenaga spesialis. Ya, jadi kan nggak semua orang bisa menggunakan komputer ya. Kayak misalnya orang awam kan mungkin masih belum bisa ya. Bagaimana nih cara pakai komputer seperti itu. Jadi harus membutuhkan tenaga spesialis ya, seperti programmer dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir ada gambaran dari database. Ya, gambaran dari suatu database itu yaitu di sini ada tabel mahasiswa. Nah, terdiri dari NPM, nama dan juga jenis kelamin. Nah, di sini datanya itu ada 12 11 90 21 dengan nama Ananda dan juga jenis kelamin wanita. Kemudian NPM 14 11 93 45 dengan nama Bayu dan jenis kelaminnya pria. Kemudian di NPM 18 11 9657 dengan nama Bella dan jenis kelaminnya wanita. Nah, untuk NPM, nama dan jenis kelamin itu disebut dengan field atau atribut. Ya, jadi di kolom yang NPM, nama dan jenis kelamin ini disebut dengan field atau atribut. Sedangkan record yaitu di baris ya. Jadi datanya, jadi si datanya itu dari NPM-nya 12 11 9021 dengan nama Ananda dan jenis kelamin wanita. Nah, ini disebut dengan record. Nah, ini kan salah satu tabel mahasiswa. Nah, kalau di kampus itu biasanya ada tabel apalagi? Ada tabel mata kuliah, ya. Biasanya mata kuliah itu bisa terdiri dari
nomor mata kuliah, terus kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, terus kemudian SKS-nya berapa, seperti itu. Terus nanti ada tabel dosen, ya ada nama dosen, ada nomor induk dosennya, terus kemudian mungkin ada alamat dosennya. Nah, jadi dari semua tabelnya itu dijadikan satu, nah itu disebut juga dengan database atau basis data. Sampai sini sudah punya gambaran apa itu database atau basis data? Sudah Bu, sudah ada gambaran menjadi Ya, Bu, jelas. sudah, Bu. Ya, sudah ada gambaran ya. Jadi udah tahu ya, oh nanti kalau mata kuliah konsep sistem informasi nih, nanti kita akan belajar mengenai database. Nah, nanti seperti apa? Kayak gitu ya, udah tahu ya gimana cara mengolah datanya, nanti kita akan belajar semua itu ya. Oke. Ya, materinya selesai sampai sini. Untuk latihannya mungkin minggu depan kalian coba install MySQL ya. Oke, Oke. Bu. Ya, nanti siap, Bu. kalau misalnya kita sudah punya MySQL semuanya, nanti minggu depan kita coba ya gimana cara insert, terus cara update, cara delete gitu. Jadi kita bagaimana cara membuat database, kemudian kita kelola ya, gimana cara menambahkannya, terus gimana cara ngeditnya, gimana cara menghapusnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang lebihnya cukup jelas sih, Bu. Sudah jelas? Oke, saya izin stop share screen-nya dulu ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita hanya tadi ya, saya hanya menjelaskan mengenai sedikit mengenai RPS, kemudian ada materinya mengenai pengenalan dari basis data atau database. Kalau menurut kalian sendiri nih, saya mau nanya nih ya, kalau menurut kalian database itu di kehidupan sehari-hari itu kalian bisa lihat di mana sih dipakainya? Ada yang tahu nggak? Mungkin di Gojek, Bu. Di Gojek. Oke, database-nya Ya. itu biasanya ada apa aja di Gojek ya? Pertama daftar dari nama drivernya, terus daftar Oke. ini penggunanya, usernya, terus Ya. juga ada sama daftar dari apa namanya kalau GoFood tuh Bu, dia tempat restorannya mungkin Bu, Suaranya ya. Terus menu-menunya dan lain-lainnya gitu. Ada banyak lagi Bu. ya biasanya kan kalau yang di Gojek, di aplikasi Gojek itu ya nanti kan biasanya ada data dari drivernya ya. Itu mungkin nanti ada namanya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya dan sebagainya. Nah, terus nanti di data dari customernya ya, atau itu biasanya ada namanya, terus kemudian ada nomor handphonenya, seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada di aplikasi yang lainnya ya kayak GoFood, itu mungkin ada kayak misalnya nama restorannya apa, terus list menunya apa, harganya apa. Ya, seperti itu. Selain itu ada di mana lagi database penerapannya? Indomaret, Alfamart tuh pengkasiran Bu gitu, Bu. Ya, Data di dari kasiranya data dari list barangnya ya, bisa ya? ya, benar. Ya, oke, di list barangnya ya, sama mungkin di nama pegawainya ya, bisa juga ya. Ya, ada lagi? Kalau data cuaca itu juga ada kan, Bu? Data Ya, cuacanya, terus derajat kedinginan panasannya itu sama kota-kotanya biasanya. ya, oke, biasa dipakai untuk BMKG ya. Jadi database itu bisa untuk mengetahui ini data dari cuacanya seperti itu ya, seperti apa ya. Oke, kalau di bank, coba kalau di bank biasanya ada apa aja datanya? Nama nasabah. Oke, nama nasabah. Terus ada apa lagi? Jumlah uang di rekeningnya biasanya ada juga. Ya, jumlah ya biasanya ya ada nama nasabahnya ya, terus kemudian biasanya ada nomor rekeningnya ya, nomor rekeningnya berapa, terus kemudian ada jumlah saldonya ya, mungkin berapa seperti itu. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas mengenai basis data atau database? Sekiranya cukup jelas Bu, dengan disebutkan contoh-contohnya semakin jelas gambaran kita Bu. Ya, baik. Oke. Kalau gitu, kalau tidak, masih ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ada yang mau bertanya lagi?
Mungkin kurang lebihnya cukup, Bu. Ya, aku Oke. sudah cukup. Ya, baik. Kalau sudah cukup, berarti nanti kita sampai ketemu di minggu depan ya. Jangan lupa ya, kalian install software atau aplikasi MySQL. Ya, jadi nanti minggu depan kita mencoba latihan untuk membuat database atau basis data ya. Oke, baik. Terima kasih 1K18 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Sama-sama.